Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ngaji Bersama Anggra Putri Tania dan kali simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel kami di IMP Entertainment News. Ya, kali ini masih bersama Teh Anggra Putri Tania. Ya, Teh Anggra, kali ini kita akan membahas tentang Syekh Syubakir ya. Mungkin Teh Anggra bisa menjelaskan siapakah Syekh Syubakir itu? Itu adalah ulama besar ya, atau penyebar agama Islam yang berada di tanah Jawa. Tetapi Syekh Syubakir itu adalah aslinya dari Persia, anak dari Syekh Sultan Muhammad. Jadi Syekh Syubakir itu ditugaskan oleh ayahandanya untuk bisa menyebarkan agama Islam pada sebelum zaman Wali Songo. Oh, jadi pada abad ke-14. Sebelum atau sesudah Wali Songo? Sebelum. Oh, sebelum Wali Betul. Songo ternyata sudah ada Syekh Syubakir yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa gitu. ini. Jadi Syekh Syubakir itu beliau adalah waliullah yang memang hidup pada zaman sebelum adanya Wali Songo. Jadi sebelum terbentuknya Wali Songo, Syekh Syubakir sudah ada di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan Syekh Syubakir itu bisa dikatakan pakunya tanah Jawa. Pakunya ya? Betul. Dan kenapa bisa dikatakan pakunya tanah Jawa? Karena kesaktian, keilmuan, dan kewaliannya Syekh Syubakir itu sungguh luar biasa atas izin Allah. Jadi keilmuan Syekh Syubakir itu bisa menaklukkan semua jin dan dedemit-dedemit atau makhluk halus yang memang mengganggu manusia dan mengganggu orang-orang yang memang lengah atau orang-orang yang hilaf gitu. Ya pemirsa, ternyata sebelum Wali Songo itu ada Syekh Syubakir yang menyebarluaskan agama Islam ya. Tahunya kita sih asalnya Wali Songo aja, ternyata ada Syekh Syubakir ya, Teh Anggra. Nah, untuk Syekh Syubakir ini kesaktian, keilmuan, juga kewaliannya itu seperti apa Teh Anggra? Jadi kalau untuk keilmuannya, bahwa Syekh Syubakir itu adalah ahli ruqyah dan ahli ramalan. Syekh Syubakir salah satunya yang memang menguasai kitab Al-Firasah, yang dimana di dalam kitab Al-Firasah itu tertera atau tercantum tentang ramalan-ramalan dan firasat. Jadi untuk keilmuannya mutlak di ahli ruqyah dan ahli ramalan. Untuk kesaktiannya bisa menaklukkan seluruh makhluk jin, makhluk halus, demit, dan siluman. Contohnya, bahwa Syekh Syubakir itu adalah paku tanah Jawa yang memang menaklukkan seluruh jin, mau jin muslim atau jin kafir, termasuk dabah pun juga Syekh Syubakir taklukkan. Dabah itu seperti apa ya? Dabah itu adalah makhluk jin, karena jin itu ada 4 golongan. Jin muslim, jin kafir, dabah, dan demit. Nah, untuk jin muslim itu bersahabat dengan Syekh Syubakir. Untuk jin kafir, dabah, juga demit itu ditaklukkan oleh Syekh Syubakir. Sampai Jahat ada jin-jin yang kafir. bisa dikatakan apa ya? Bukan Islam lah intinya gitu ya. Makanya ditaklukkan, diislamkan oleh Syekh Syubakir. Yang ada di tanah Jawa sebanyak ratusan ribu makhluk halus atau makhluk jin ditaklukkan oleh Syekh Syubakir di Magelang, di Gunung Tidar. Karena Syekh Syubakir itu mempunyai satu pusaka yang disebut dengan batu combong hitam yang sampai pada akhirnya ditumbalkan atau dipakukan di puncak gunungnya, Gunung Tidar Magelang. Oh, jadi Syekh Syubakir mempunyai batu hitam. Betul. Ya. Dan di situ tarunglah dengan Raja Jin yang memang menguasai Gunung Tidar Magelang. Nah, di situ akhirnya jin yang bernama Sabdo Palon itu kalah dengan Syekh Syubakir, akhirnya takluk, tunduk, dan menyuruh anggota-anggota lainnya untuk takluk patuh kepada Syekh Syubakir. Akhirnya diislamkan dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali, Masya Betul. Allah, Syekh Syubakir ya. Kalau untuk kewaliannya, Syekh Syubakir itu bisa menyembuhkan orang yang sudah sekarat dengan izin Allah. Itu kewalian dari Itu kewaliannya. Jadi saat sholat pun Syekh Syubakir itu tidak mau terlihat oleh orang lain. Nah, itu salah satu kewalian dari Syekh Syubakir. Jadi bisa menyembuhkan mungkin kalau lagi sekarat, tapi kalau Allah belum menghendaki, jadi bisa langsung disembuhkan sama Syekh Betul. Syubakir. Karena Syekh Syubakir itu salah satu muridnya dari Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Syubakir juga salah satu yang memang
lulus dalam ajaran tasyabih. Ajaran tasyabih itu yang Nabi Khidir alaihissalam ajarkan kepada Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya Teh Anggra, Syekh Subakir itu mempunyai batu hitam. Nah, batu hitam sendiri itu dari mana? Sebenarnya batu combong hitam itu memang dari Persia ya, itu turun-temurun memang dari leluhurnya Syekh Subakir. Jadi dari leluhurnya Syekh Subakir itu turun kepada ayahandanya Syekh Subakir, Syekh Sultan Muhammad, dan akhirnya dari Syekh Sultan Muhammad mewarisi batu tersebut kepada Syekh Subakir agar bisa menaklukkan seluruh makhluk halus atau makhluk jin dan juga bisa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi sudah diwarisi mungkin dari leluhur-leluhurnya. Iya, jadi turun-temurun. Tetapi sampai ke Syekh Subakir aja. Jadi batu itu tidak sampai turun ke keturunannya Syekh Subakir. Karena batu itu dijadikan tumbal atau pakunya tanah Jawa oleh Syekh Subakir. Jadi terakhir di Syekh Subakir. Betul. Kalau nanti batu tersebut ada yang menemukan di Magelang atau di Gunung Tidar itu, disitulah akan terjadi bencana alam yang sangat hebat dan sangat dahsyat. Oh, bila ada orang yang menemukan batu itu. Oh, jadi kalau ada orang yang menemukan batu hitam itu berarti itu pertanda akan ada bencana atau seperti apa, bencana alam atau bagaimana? Bisa dikatakan gempa bumi yang sangat hebat yang bisa meluluh lantakan rumah, pepohonan, dan juga yang ada di alam semesta ini. Bisa dikatakan dengan yang namanya kiamat kecil ya. Kiamat sugro mungkin ya, seperti itu. Betul. Iya Teh Anggra, Syekh Subakir itu dari Persia ke Indonesia itu menikah atau punya keturunan atau bagaimana? Jadi sebelumnya di Persia itu Syekh Subakir memang punya keluarga ya, punya istri dan punya 2 anak, dan 2 anaknya itu kebetulan menjadi mujahid pada saat terjadinya peperangan antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Nah, dua-duanya itu gugur dan dimakamkan di daerah Bogor di Indonesia. Nah, di saat Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, beliau bertemu dengan salah satu jin muslim yang sangat cantik, yang sangat solehah, dan selalu mengikuti perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya disitulah Syekh Subakir menikah dengan jin muslim tersebut dan mempunyai keturunan yang memang bisa hidup di 2 alam. Jadi itu luar biasanya Syekh Subakir, di alam manusia dan juga di alam gaib. Untuk istri dan untuk anak-anaknya? Untuk anaknya aja hanya 1, karena istrinya yang saya tahu itu udah sirna ya. Di saat beliau melahirkan anak tersebut, akhirnya istrinya Syekh Subakir yang dari golongan jin muslim itu sirna, dan akhirnya Syekh Subakir membesarkan anaknya itu sampai usia 75 tahun pada saat itu, dan bisa hidup di 2 alam. Dan sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada larangan untuk manusia menikah dengan jin ya, kalau memang ada izin Allah. Karena di dalam keterangan surat Al-Jin, manusia dan jin itu sama-sama mempunyai kebutuhan biologis. Kebutuhan biologisnya itu adalah manusia ingin makan, jin pun juga ada selera ingin makan. Manusia menikah, jin pun juga ada selera ingin menikah. Jadi kebutuhan biologis manusia dengan jin itu sebenarnya sama. Makanya di dalam keterangan surat Al-Jin pun juga banyak sekali waliullah yang memang menikah dengan jin muslim. Jadi seperti contohnya Syekh Maulana Hasanuddin Banten pernah menikahi istrinya yang jin, yang asalnya jin kafir itu diislamkan, dan akhirnya melahirkanlah Pangeran Aryadillah yang memang bisa hidup di 2 alam juga. Jadi contohnya itu, karena memang sudah ada ceritanya dari waliullah terdahulu dan memang sudah ada di dalam keterangan surat Al-Jin. Nah Teh Anggra tadi kan udah membahas Syekh Subakir dalam keahlian ramalannya ya. Dan sekarang beralih ke Syekh Subakir katanya keilmuan dalam meruqyah. Nah, ruqyahnya itu seperti apa kalau ala Syekh Subakir? Kalau untuk ala Syekh Subakir dalam meruqyah seseorang itu tidak harus memegang tangannya kepada orang yang sakit.
Jadi Sesubakir itu meruqyah seseorang bisa dengan jarak jauh atau jarak beberapa meter gitu. Jadi di saat ada orang itu sakit atau ketempelan gitu ya, ketempelan oleh makhluk halus atau memang dia itu mempunyai jiwa dan pikirannya yang udah kacau atau galau, hanya cukup didudukkan saja berhadapan dan Sesubakir itu membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dan ditiupkan kepada air yang ada di depannya. Setelah itu air itu diminumkan kepada orang yang sakit dan juga dimandikan dalam 7 hari berturut-turut. Dan insya Allah dengan izin Allah, keilmuan dalam ruqyahnya itu benar-benar sangat luar biasa, istimewa dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hanya dengan membacakan lantunan ayat Quran dalam jarak berapa meter, tidak disentuh begitu Tidak. ya? Jadi kalau untuk ruqyah yang sekarang gitu ya, banyak sekali saya melihat dari TV atau melihat orang lain ruqyah dengan harus memegang si orang yang sakitnya. Mungkin kalau untuk laki-laki tidak apa-apa, tetapi kalau misalkan untuk perempuan itu kan bukan muhrim. Terus yang diruqyahnya pun juga itu kayak seperti teriak-teriak, histeris gitu. Itu sebenarnya bukan ruqyah, tapi itu cari sensasi. Seperti itu. Betul. Jadi ilmu ruqyah yang sesungguhnya, yang sebenarnya ada di dalam keterangan surat Muhammad, ada di dalam keterangan surat Al-Baqarah. Jadi hanya dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang sakit, ditiupkan kepada air untuk diminumkan dan dimandikan, insya Allah dengan izin Allah bisa menetralisir atau menjauhkan hal-hal negatif yang memang ada di dalam tubuh orang yang sakit itu. Luar biasa sekali. Ya pemirsa, di sini hasil penelusuran atau penerawangan tentang mengupas fakta dan sejarah bukan berarti saya membelokkan sejarah yang ada, tetapi ingin membenarkan atau meluruskan fakta yang sebenarnya. Jadi untuk pemirsa boleh percaya atau tidak, tetapi inilah yang sesungguhnya dan bisa dibuktikan atau disamakan dengan sejarah yang aslinya. Iya pemirsa, cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Ida Wulandari dan Saya Anggra Putri Tania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.